Baik, selamat pagi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Daniel Manurung selaku pembimbing 1 dan yang saya hormati juga Ibu Mega Indah Puspita selaku pembimbing 2. Saya Gike Maria Choi Pranginangin. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Proteksi Radiasi di Instalasi Radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Kita masuk ke latar belakang. Menurut Bapeten tahun 2013, proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Kemudian pada kenyataannya, proteksi radiasi yang dilakukan di instalasi radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan masih sangat kurang, di mana ada kecenderungan tidak digunakannya apron kepada pasien ataupun pengantar pasien. Kemudian tidak diberikan penjelasan kepada pengantar pasien bahwa saat mengantar pasien ke dalam ruang pemeriksaan hanya boleh satu keluarga saja yang masuk. Kemudian untuk efisien waktu, biasanya petugas melakukan pemeriksaan secara bersamaan, yaitu memasukkan pasien 3-4 orang ke dalam ruang pemeriksaan. Kemudian pintu pada ruang control table atau ruang operator yang sudah tidak rapat lagi saat ditutup. Kemudian untuk rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana proteksi radiasi bagi pekerja radiasi, pasien dan keluarga pasien di instalasi radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua, apakah proteksi radiasi di instalasi radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk tujuan penulisan sendiri ada dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui proteksi radiasi bagi pekerja radiasi, pasien dan keluarga pasien yang ada di instalasi radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian standar proteksi radiasi yang ada di instalasi radiologi RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Kemudian di sini ada keaslian penelitian. Yang pertama dari Widi Asmara tahun 2008 dengan judul Tinjauan Proteksi Radiasi bagi Perawat di Ruang ICU RSUD Dr. Sarjito, Yogyakarta, di mana hasil penelitian tersebut perawat pada ruang ICU masih berada pada NBD batas normal, yaitu 1 ml per tahun, dan proteksi radiasi bagi pasien yang ada di sana masih sangat kurang diperhatikan, yaitu tidak diberikan apron kepada pasien sehingga pasien menerima dosis yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada Jainal Arifin tahun 2012 dengan judul Analisa Penerapan Proteksi Radiasi di Instalasi Radiologi RSI Sunan Kudus, di mana hasil penelitiannya yaitu penerapan proteksi bagi radiografer masih sangat kurang diperhatikan, yaitu radiografer jarang menggunakan film bed, TLD, dan dosimeter saku selama melaksanakan tugas. Dan yang kedua yaitu proteksi radiasi bagi pasien di sana masih sangat kurang diperhatikan, yaitu tidak memberikan apron kepada pasien. Selain itu, radiografer terkadang memasukkan pasien dalam waktu bersamaan. Kemudian untuk tinjauan teori sendiri, menurut Indrati DKK tahun 2017, proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Tujuan proteksi radiasi sendiri adalah untuk mencegah terjadinya efek deterministik yang membahayakan dan mengurangi peluang terjadinya efek stokastik sampai pada suatu nilai yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian di sini ada penanggung jawab keselamatan radiasi berdasarkan Bapeten tahun 2013, di mana yang pertama itu adalah pemegang izin, kemudian petugas proteksi radiasi, kemudian ada pekerja radiasi, tenaga ahli atau dokter spesialis, operator, dan yang terakhir adalah tenaga medik. Kemudian proteksi radiasi bagi pasien menurut Rasad tahun 2018, yang pertama adalah pemeriksaan sinar dokter atas permintaan dokter. Kemudian yang kedua ada pemakaian faktor eksposi yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah jarak fokus pasien atau FFD yang tidak terlalu pendek. Kemudian yang keempat yaitu kolimasi harus sekecil mungkin atau sesuai dengan luas objek. Kemudian yang kelima yaitu waktu penyinaran sesingkat mungkin. Kemudian yang keenam adalah alat-alat kelamin harus dilindungi dan pasien hamil tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan. Kemudian proteksi radiasi terhadap petugas sendiri menurut Rasad tahun 2018 ada 4. Yang pertama, menghindari penyinaran bagian-bagian tubuh yang tidak terlindungi. Kemudian yang kedua, pemakaian sarung tangan, apron, pelindung tiroid, dan lain-lain yang berlapiskan PB. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat-alat pengukur sinar ronsen. Dan yang keempat adalah pemeriksaan pesawat sebelum dipakai. Kemudian di sini ada proteksi radiasi terhadap masyarakat umum.
menurut RASA tahun 2018. Yang pertama yaitu penahan radiasi pada dinding dan pintu agar masyarakat umum tidak terkena penyinaran. Kemudian yang kedua, ruang tunggu pasien yang tidak berhadapan langsung dengan kamar pemeriksaan atau ruang pemeriksaan. Yang ketiga adalah adanya tanda lampu merah di atas pintu pemeriksaan. Yang keempat yaitu pintu berpenahan radiasi timbal harus selalu ditutup selama melakukan penyinaran. Kemudian yang terakhir adalah selama penyinaran berlangsung, setiap orang termasuk perawat harus berlindung di balik penahan kaca PB. Di sini ada kerangka teori. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 ada 4, yaitu persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknik, dan yang terakhir verifikasi keselamatan. Kemudian menurut Bapeten tahun 2013 ada 7, di mana yang pertama adalah personil, kemudian ada pelatihan proteksi radiasi, pemantau kesehatan, rekaman, pemantauan dosis, bangunan fasilitas, dan yang terakhir adalah peralatan proteksi radiasi di mana ditujukan kepada petugas, pasien, dan masyarakat. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian lokasi dan waktu pengambilan, lokasinya berada di instalasi radiologi RSUD Bintan Kota Pekalongan. Kemudian waktu pengambilan yang saya lakukan yaitu pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2020. Untuk subjek yang saya gunakan yaitu 1 orang PPR dan 3 orang radiografer. Kemudian objek penelitiannya yaitu tinjauan proteksi radiasi yang ada di instalasi radiologi RSUD Bintan Kota Pekalongan. Kemudian untuk instrumen penelitian sendiri yang saya gunakan yaitu observasi dan wawancara. Dan materi atau bahan penelitian yang saya gunakan yang pertama ada buku atau kertas, kemudian alat tulis dan handphone, kemudian ruang pemeriksaan pesawat sinar X, apron, kacamata PB, sarung tangan PB, pelindung tiroid, lampu pintu pemeriksaan, dan poster tanda bahaya radiasi. Kemudian untuk metode pengumpulan data sendiri ada 3, di mana yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana observasi ini saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan proteksi radiasi yang dilakukan di instalasi radiologi RSUD Bintan. Kemudian wawancara adalah saya melakukan proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Dan yang terakhir adalah dokumentasi tentang prosedur pemeriksaan dan SOP yang sudah dibuat rumah sakit. Kemudian metode pengolahan data dan analisis data. Yang pertama melakukan observasi dan mengumpulkan data berdasarkan pedoman observasi. Setelah itu data-data dikumpulkan dan diolah dengan sistem coding terbuka. Kemudian data-data yang sudah diolah disajikan dalam bentuk kuotasi, yaitu hasil observasi dan pendapat responden. Kemudian mengkaji data-data yang ada dengan literatur untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran. Untuk hasil penelitian sendiri di mana terbagi atas peralatan dan perlengkapan, di mana ruang pemeriksaan di instalasi radiologi RSUD Bintan terdapat 4 ruang pemeriksaan. Yang pertama yaitu ruang pemeriksaan menggunakan pesawat stationary, kemudian menggunakan pesawat fluoroskopi, menggunakan pesawat panoramik, dan ruang USG. Untuk perlengkapannya sendiri terdiri dari ada 4 buah apron, kemudian ada 1 pasang sarung tangan PB, kemudian ada 2 buah pelindung tiroid, ada 2 buah kacamata PB, dan ada 2 buah Google Home. Kemudian ada lampu pemeriksaan, kemudian ada lampu tanda bahaya radiasi, kemudian ada ruang control table dan 9 buah TLD. Kemudian untuk penerapan proteksi terhadap petugas, yang pertama yaitu berlindung pada ruang control table saat eksposi. Kemudian yang kedua tidak mengarahkan berkas sinar X ke arah control table. Kemudian mengusahakan tidak terjadinya pengulangan foto. Kemudian yang keempat, pintu ruang operator sudah tidak rapat lagi saat ditutup. Kemudian pekerja radiasi sudah menggunakan TLD saat bekerja. Kemudian untuk pasien ada kecenderungan tidak diberikan apron kepada pasien yang membutuhkan. Kemudian terjadi antrian yang banyak sehingga petugas melakukan pemeriksaan secara bersamaan, yaitu 3-4 orang pasien ke dalam ruang pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah terkadang pekerja radiasi menggunakan kolimasi yang terlalu besar atau tidak sesuai dengan objek. Kemudian untuk
keluarga pasien atau masyarakat, yang pertama tidak diberikan penjelasan kepada pengantar pasien bahwa saat pemeriksaan hanya boleh satu orang yang menemani ke dalam ruang pemeriksaan. Kemudian tidak diberikan apron kepada pengantar pasien. Kemudian terdapat lampu pada pintu ruang pemeriksaan. Kemudian ruang pemeriksaan ditutup saat dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah adanya poster tanda bahaya radiasi. Kemudian untuk penerapan proteksi radiasi sendiri berdasarkan standar yang sudah dibuat, yaitu instalasi radiologi sudah memiliki SOP meliputi SOP alat pelindung diri APD dan proteksi radiasi yang diterbitkan pada tanggal 28 September tahun 2016. Kemudian untuk penerapannya sendiri, proteksi radiasi yang dilakukan di sana belum sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Hal ini disebabkan oleh pekerja radiasi atau radiografer yang kurang disiplin ketika melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pembahasan atau bab 5 yang pertama yaitu penyebab masalahnya, antara lain yang pertama SDM, sumber daya manusia, yang kedua ada lokasi dan sarana. Untuk lokasi dan sarana sendiri ditinjau dari segi ruangan tempat penyimpanan apron yang jauh sehingga petugas merasa keberatan untuk memberikan atau mengambilkan apron untuk pasien maupun keluarga pasien. Kemudian untuk pintu ruang kontrol tabelnya sudah tidak rapat lagi saat ditutup. Hal ini dapat berbahaya bagi petugas maupun pengantar atau perawat yang mengantar pasien. Kemudian untuk penerapan proteksi berdasarkan SOP. Penerapan proteksi radiasi yang dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Pekerja radiasi tidak memakai alat proteksi radiasi, misalnya apron saat melakukan pemeriksaan, kurang memelihara atau memaksimalkan alat proteksi yang telah disediakan pihak rumah sakit. Kemudian kegiatan proteksi radiasi masih ada yang belum dilengkapi dengan SOP seperti SOP pemakaian TLD, SOP pelaksanaan proteksi radiasi, SOP proteksi bagi pasien dan masyarakat umum. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, secara umum di instalasi radiologi RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan di bidang penunjang medik berjalan dengan baik. Namun permasalahan yang berkaitan dengan tata laksana pemeriksaan pasien, yaitu selama melakukan pemeriksaan, petugas kurang memperhatikan proteksi radiasi terhadap pasien, keluarga pasien, pengantar maupun terhadap pekerja radiasi atau terhadap dirinya sendiri. Faktor yang menyebabkan petugas tidak memperhatikan proteksi radiasi adalah yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah faktor lokasi dan sarana ruang tempat penyimpanan apron yang jauh. Yang kedua yaitu instalasi radiologi RSUD Bendan Kota Pekalongan sudah mempunyai SOP yang meliputi prosedur alat pelindungan diri APD dan proteksi radiasi, namun pada penerapan proteksi yang dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian untuk sarannya sendiri, yang pertama petugas radiasi atau pekerja radiasi perlu ditertibkan dalam penerapan proteksi radiasi oleh kepala radiologi atau petugas proteksi radiasi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pintu pada ruang control table atau ruang operator harus segera diperbaiki agar tidak membahayakan bagi petugas dan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu poster tanda bahaya radiasi perlu dimodifikasi dengan lebih modern dan berwarna lebih terang. Dan yang terakhir adalah SOP untuk kegiatan yang belum memiliki SOP perlu dilengkapi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.